Nah, jadi tuh gini nakama, bayangkan ya seorang bajak laut legendaris kita bilangnya yang hampir menguasai dunia itu, dia menentang musuh yang begitu kuat hingga namanya tuh masih mengguncang sejarah 800 tahun lalu. Kemudian di saat ini dia adalah Joy Boy kan. Sosok itu meninggalkan jejak besar warisan di kisah One Piece sendiri. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya dia itu, dan yang lebih penting lagi, siapa aja sih kru bajak lautnya dan kenapa orang-orang tersebut dari klan D mengilhami warisan tersebut. Akhirnya di chapter-chapter baru ya nakama, Oda mulai mengungkapkan rahasia terbesar selama ini, kekuatan luar biasa Joy Boy, harta karun One Piece itu, hingga sekutu-sekutu kuat yang pernah berjuang bersamanya kan. Semuanya itu mulai saling terhubung berkat mural tersebut. Bahkan ada satu sosok yang mengejutkan yang diyakini pula sebagai bagian dari kru legendaris tersebut loh, Zuneza, gajah raksasa yang dihukum berjalan tanpa tujuan selama ribuan tahun itu menjadi sebuah penghubung menarik pada nantinya. Dan yang paling gila lagi nakama, hubungan Joy Boy dengan Luffy itu makin kelihatan jelas ya sekarang ini, apalagi setelah kebangkitan Boy Beast model Dewa Matahari Nekat tersebut. Apakah ini berarti Luffy itu adalah pewaris sejati takdir si Joy Boy itu sendiri? Apakah perang besar yang akan datang itu akan mengungkapkan seluruh kebenaran yang tersembunyi selama 800-an tahun lalu? Ingat ya, semua petunjuk itu mulai terungkap dan beberapa area sudah menuju pada pertempuran besar yang mungkin di Elbaf sendiri dinamai sebagai Ragnarok tersebut. Nah, beberapa area Dragon bergerak, Shanks bergerak, dan pemerintahan pusat itu juga akan bertemu dengan momen-momen menarik pada nantinya. Nah, misteri terbesar One Piece tuh mulai kian seru lagi tuh. Ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi itu gini, pernahkah kalian tuh ngebayangkan siapa sebenarnya bajak laut terkuat dalam sejarah One Piece itu sendiri kan? Sosok yang hampir menguasai dunia dan menguncang seluruh tatanan kekuasaan 800 tahun lalu. Akhirnya Oda itu memberikan petunjuk luar biasa tentang sosok legendaris tersebut, Joy Boy. Dan bukan hanya itu saja nih, kita juga mulai mendapatkan gambaran-gambaran tentang siapa aja kru bajak lautnya sendiri kan. Sejak awal cerita One Piece dibuat itu ya nakama, sesuatu yang menarik itu mulai tercipta. Nama Joy Boy selalu muncul sebagai misteri besar. Sebagian orang menganggapnya itu legenda, sebagian lagi percaya bahwa ia benar-benar ada dan memegang peranan penting dalam tatanan sejarah dunia itu. Tapi tahukah kalian kalau Joy Boy ini bisa dibilang sebagai bajak laut pertama dalam sejarah tuh? Dia hidup di abad yang hilang, masa 900 tahun yang lalu tersebut, ketika dunia masih dipenuhi kekuatan besar yang kini telah lenyap tersebut. Bayangkan nakama, 800 tahun lalu seorang bajak laut yang begitu kuat dan berpengaruh muncul menentang musuh yang bisa menghancurkan dunia sendiri. Musuh ini adalah sosok yang masih misterius sampai sekarang kan, tapi tampaknya begitu besar hingga masih terasa hingga era modern di kisah One Piece. Kala itu kita tahu bahwa saat di Arc Egghead sendiri, kita akhirnya mendapatkan kepingan puzzle yang lebih jelas tentang siapa Joy Boy sebenarnya. Vegapunk mengungkapkan bahwa Joy Boy itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Bahkan robot kuno yang tidur selama berabad-abad tiba-tiba bereaksi saat nama Joy Boy itu disebutkan. Bukankah itu menarik tuh? Bahkan kita ingat pula Hosoku Haki yang dilepaskan oleh robot kuno itu begitu kuat hingga bisa dirasakan oleh Gorosei dan bahkan Imu di Marijoa sana. Mereka yang berada di puncak kekuasaan dunia benar-benar ketakutan tuh. Ini membuktikan betapa besarnya kekuatan Joy Boy kala itu. Bahkan setelah ratusan tahun berlalu nakama, ada satu pertanyaan yang menggelitik kala itu. Kalau Joy Boy itu begitu kuat, siapa saja kru bajak lautnya tuh? Karena setiap kapten legendaris pasti ya punya kru yang mendukungnya kan. Nah, disinilah kita akan masuk ke bagian yang jauh lebih seru tersebut. Karena di sini sebenarnya orang-orang itu juga bertanya-tanya ya tentang siapa sih dia itu sebenarnya dan kenapa punya kelompok
yang luar biasa. Menurut catatan yang ditemukan di Poneglyph itu, Joy Boy berasal dari kerajaan besar loh, sebuah kerajaan yang pernah berjaya di masa lalu tetapi dihancurkan oleh pemerintahan dunia yang dibentuk kala itu. Dia berperan penting dalam berbagai peristiwa besar, termasuk hubungannya dengan ras manusia ikan. Salah satu kegagalan besarnya itu adalah ketika dia berjanji untuk mengangkat kapal Noah bersama Poseidon kala itu, tetapi dia itu malah gagal menepati janjinya kan. Nah, sebagai permintaan maaf itu, dia itu meninggalkan pesan di Poneglyph yang ditemukan di hutan laut di tempat tersebut. Di selain itu, ada satu hal yang membuat Joy Boy semakin seru lagi dan menarik. Harta karun yang dia tinggalkan di pulau terakhir di Greenland sana itu, harta ini kemudian ditemukan pula oleh Goldie Roger yang diberi nama One Piece kala itu. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya One Piece itu sendiri? Apakah sekedar harta biasa atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa mengubah tatanan dunia itu sendiri? Saat Vegapunk berbicara tentang One Piece, dia itu menyebutkan bahwa tempat itu bukan hanya sekedar harta bagi bajak laut ya, tapi juga kunci untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran besar. Bahkan dalam waktu yang hampir bersamaan nakama, Pulau Lulusia Kingdom tiba-tiba menghilang dari peta kan. Sebuah kekuatan besar menghancurkan seluruh pulau dalam sekejap saja. Itu jelas meninggalkan pertanyaan besar ya, apakah kejadian itu terkait dengan rahasia One Piece itu sendiri. Dampaknya memang begitu luar biasa masif, dunia pun terguncang karenanya. Semua orang-orang bajak laut, angkatan laut, bahkan pemerintahan dunia tiba-tiba bergerak mencari petunjuk menuju pulau terakhir Laughtale, tempat One Piece berada dan disimpan di sana tuh. Di sanalah semuanya menjadi lebih menarik lagi. Ada satu petunjuk lagi yang menarik nakama ketika Luffy membangkitkan kekuatan sejati buah iblisnya yang sebenarnya adalah Hitohitonomi model Nika. Zunesa, gajah raksasa yang telah hidup selama ribuan tahun ya, dia itu tiba-tiba berkata bahwa Joy Boy telah kembali kan. Pertanyaan itu mengindikasikan bahwa ada hubungan spesial erat kaitannya antara Joy Boy dan juga Luffy. Mungkinkah Luffy adalah reinkarnasi dari sang Joy Boy itu? Atau mungkinkah dia itu adalah pewaris sejati kehendaknya? Salah satu misteri terbesar yang akhirnya terungkap di bab 1138 adalah bahwa Joy Boy tidak berjuang sendirian nakama. Dia memiliki sekumpulan sekutu yang sangatlah kuat banget tuh. Beberapa di antaranya itu telah kita temui sepanjang cerita One Piece ya. Tapi yang menarik, tidak semua sekutu itu berasal dari kelompok bajak lautnya loh. Salah satu sosok yang diyakini sebagai bagian dari kru Joy Boy itu adalah Zunesa. Gajah raksasa ini sudah hidup lebih dari 1000-an tahun dan dihukum untuk berjalan tanpa tujuan. Kita masih belum tahu apa kesalahan yang dia lakukan selama ini. Tapi satu hal yang jelas, dia memiliki hubungan erat dengan sang Joy Boy itu sendiri. Ada spekulasi bahwa Zunesa bukan sekedar hewan biasa. Beberapa teori itu menyebutkan bahwa dia itu mungkin adalah semacam senjata atau alat transportasi milik Joy Boy di masa itu. Jika kita melihat gambar di bab 1138 dalam mural tersebut ya, terlihat sosok besar mirip Zunesa yang berdiri di samping seorang raja kan, yang diduga berasal dari klan Kozuki. Nah, kalau berbicara tentang klan Kozuki, ini juga jadi petunjuk besar klan Kozuki sendiri yang juga berasal dari Wano Kuni. Diketahui memiliki keterkaitan erat dengan sejarah One Piece sendiri. Mereka yang menciptakan Poneglyph itu dan hanya mereka yang bisa menuliskannya. Jadi kemungkinan besar mereka adalah sekutu setia Joy Boy sejak zaman dahulu. Saat ini nakama, Momo adalah penerus klan Kozuki dan satu-satunya orang yang bisa memberikan perintah kepada Zunesa. Ini bisa menjadi indikasi ya bahwa pimpin klan Kozuki selalu memiliki hubungan erat dengan Joy Boy dan mungkin merupakan salah satu anggota penting dalam kelompoknya. Selain itu nakama, masih ada banyak teka-teki tentang siapa aja anggota kru Joy Boy yang lainnya kan. Apakah mereka semua sudah punah itu ataukah beberapa di antaranya masih memiliki keturunan yang hidup hingga sekarang ini? Yang jelas satu hal yang sudah pasti, Joy Boy bukannya seorang bajak laut biasa tuh. Dia adalah simbol dari perubahan besar, seorang yang membawa harapan bagi dunia ini. Dan ini tinggal menunggu waktu lagi ya nakama sampai semua misteri itu terbuka sepenuhnya. Karena sekarang ini semenjak ratusan tahun lalu ya, kisah One Piece kian seru-serunya di Elbaf ini. Orang-orang besar sudah bergerakan semenjak kemunculan Shamrock itu saudara Akagami. Seharusnya sang sendiri juga akan bergerak kembali mungkin menuju pulau tersebut. Dan yang menarik akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, Monkey D. Dragon nakama, ayah Luffy itu sendiri yang juga digadang-gadang sebagai ya Joy Boy lah ya si Luffy itu. Ayahnya Dragon itu kian menjadi menarik lagi karena akan dihadapkan pada salah satu Gorosei terkuat, Vigarland Garle. Well, apakah kebenaran tentang kekuatan Dragon yang legendaris tersebut disebutkan sebagai dewa hujan atau dewa bumi itu? Naga hijau Dragon memang menarik untuk ditunggu dan di akhirnya nanti Elbaf itu perang Ragnarok mungkin
akan memicu pada pertempuran akbar akhir nanti ketika Joy Boy sudah diharuskan melawan pemerintahan pusat. Nah, kalian sendiri sepakat tentang semua itu? Jadi kesimpulannya ya, Joy Boy bukan sekedar legenda atau nama yang hilang dalam sejarah besar. Dia memang simbol perlawanan sendiri, harapan perubahan besar yang mengguncang kisah tatanan dunia baru. Semakin banyak petunjuk yang terungkap di One Piece ini, mulai pada kekuatan luar biasanya, mural-mural itu, sekutu-sekutu yang sudah mulai muncul, ras-ras mungkin Lunarian dan juga yang lain sebagainya, itu akan menjadi kelompok cerita yang menarik lagi di masa depan ini. Kini perang besar yang akan datang itu bukan soal perebutan One Piece saja nakama, tapi juga pertarungan mengungkapkan kebenaran sejarah dunia kan. Apakah Luffy benar-benar akan menjadi penerus Joy Boy dan menyelesaikan rahasia misi-misinya yang gagal di masa lalu itu, ataukah ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik semua ini? Yang jelas nakama, sejarah mulai terulang lagi dan dunia One Piece akan segera masuki era yang paling mengguncang sepanjang masa. Kalian sepakat tentang hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai prediksi-prediksi selanjutnya tentang kisah One Piece terbarunya ini. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.